Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Askina Mawadati NS CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan modul 1.1. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu sebelumnya, pembelajaran yang saya lakukan hanya fokus pada KKM atau ketuntasan nilai murid saja. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya mengalami perubahan yang signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan, bahwa pembelajaran tidak hanya terfokus pada ketuntasan penilaian, tetapi menuntun pembelajaran dan memberikan teladan pada murid. Jadi, pembelajaran berpihak kepada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu: yang pertama, saya lebih memahami karakteristik murid. Yang kedua, saya melakukan penilaian pada proses, tidak hanya hasilnya saja. Dan yang ketiga, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya yaitu: saya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran, kemudian saya diskusi dengan rekan sejawat terutama pada rekan MG/MP sekolah. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, saya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid berdasarkan kemampuan dan minat murid dengan lebih menyenangkan. Contoh pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu ketika pembelajaran saya sering menggunakan media Canva. Membuat media pembelajaran seperti membuat PPT, poster, infografis, lalu membuat pertanyaan diagnostik awal atau soal ulangan menggunakan Google Form. Berikut adalah beberapa contoh media Canva yang saya terapkan maupun dilakukan oleh peserta didik saya ketika mereka menyelesaikan tugas. Dari infografis, kemudian di sini mereka membuat buletin sekolah, kemudian mereka membuat majalah sekolah. Untuk tahap berikutnya, saya melakukan refleksi. Dalam refleksi ini, saya mengalami tantangan dan tentunya pasti ada solusi yang akan saya berikan. Tantangan yang pertama yaitu masih ada murid yang belum percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang kedua, masih ada murid yang belum bekerja sama dengan baik pada timnya atau pada kelompoknya. Solusi yang saya berikan adalah yang pertama, melatih murid untuk lebih percaya diri dan memberikan motivasi. Yang kedua, melakukan bimbingan secara personal, terutama bagi peserta didik yang merasa memang belum bisa mengikuti dengan baik. Berikut adalah testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang telah saya lakukan. Dalam pembelajaran Bu Askina itu termasuk guru yang kreatif, kemudian pembelajarannya menarik, menyenangkan, dan anak-anak tertarik belajar dengan Bu Askina. Kemudian untuk pembelajaran Bu Askina itu dalam pemaparan materinya beliau menggunakan media Canva, seperti PPT tapi dibuat dari Canva dan lain sebagainya. Dan anak-anak pun juga diberikan tugas berupa presentasi tapi tidak hanya menggunakan PowerPoint melainkan memanfaatkan aplikasi Canva. Seperti itu. Semangat untuk Bu Askina dalam melakukan CGP-nya. Semoga sukses. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Agus Susanto, guru bahasa Indonesia, salah satu teman dari Bu Askina dan teman MG/MPS juga beliau Bu Askina. Setahu saya pembelajaran yang dilakukan Bu Askina itu sudah baik dan
menyenangkan tentunya, menyenangkan. Karena murid-murid di sini diajak untuk lebih interaktif dalam berdiskusi. Saya pernah melihat, beliau menyampaikan materi menggunakan media PPT atau video yang dibuat melalui aplikasi Canva. Dan media ini sepertinya murid itu lebih tertarik menggunakan media. Dan beliau juga melakukan penugasan itu juga murid di sini juga diberikan tugas untuk membuat poster infografis menggunakan aplikasi Canva ini juga. Mungkin aplikasi Canva ini itu mudah dikuasai murid, dan di dalamnya itu desainnya juga banyak sehingga menarik. Dan harapan saya bagi guru-guru lain, khususnya guru bahasa Indonesia seperti saya, itu semoga bisa menggunakan media-media dalam pembelajaran supaya di dalam pembelajaran itu murid-murid itu pastinya senang dalam melakukan pembelajaran di sini. Semangat selalu untuk Bu Askina, semoga kedepannya bisa menjadi contoh bagi guru-guru lain. Punya semangat selalu. Oke, halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maitza Ristia Gita Jalvana dari kelas 12 IPS 3. Jadi selama saya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Askina, menurut saya itu pembelajarannya itu sangat menyenangkan dan juga bersifat interaktif, karena pada saat pembelajaran itu kami dilatih untuk bisa menanggapi satu sama lain dan juga bisa berargumen satu sama lain, sehingga pembelajarannya itu tidak bersifat monoton dan juga bukan hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai macam sudut pandang. Nah, selain itu tuh selama kita mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu kan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, tetapi yang baru-baru ini digunakan itu adalah diskusi kelompok dan juga presentasi. Nah, kalau dari kelompok saya sendiri, dalam pembuatan presentasinya itu kami menggunakan aplikasi edit seperti Canva. Nah, menurut saya kalau menggunakan aplikasi edit seperti Canva ini tuh menjadi lebih menyenangkan, dikarenakan kan tidak monoton dan juga kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita. Dan juga kalau misalnya kita buka tuh dalam memahami isinya tuh juga lebih seru, karena kan enggak yang cuma kertas putih terus ada tulisannya gitu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama. Saya biasa dipanggil Yuda dari kelas 12 IPS 3. Jadi pesan dan kesan saya selama pembelajaran Bu Askina itu jujur. Yang pertama, pembelajaran Bu Askina itu sangat menyenangkan dan interaktif, karena kita di sini juga saling berinteraksi, tanya jawab. Selain itu juga pembelajaran Bu Askina itu walaupun menyenangkan, tapi ada di saat dimana kita harus fokus, harus serius dalam melakukan pembelajaran tersebut. Karena kan dalam pembelajaran tersebut itu ada waktu-waktu yang dimana kita harus bercanda, dimana kita harus serius, supaya pembelajaran bisa masuk ke dalam pikiran para siswa, ke dalam ingatan para siswa dengan baik, tapi juga dengan menyenangkan begitu. Terus juga jujur dari saya sendiri itu pembelajaran Bu Askina itu tidak pernah sekali saya membayangkan bahwa saya itu merasa bosan dalam pembelajaran Bu Askina, itu tidak pernah sekali. Karena Bu Askina itu orangnya selain baik, cantik, juga belajarnya itu berjalan dengan baik gitu loh. Maksudnya penjelasannya itu dalam singkat, padat, jelas, jadi sangat mudah dipahami oleh para siswa. Kemudian selain media pembelajaran yang digunakan itu, selain menggunakan kertas ya, kita juga berdiskusi, kemudian diskusi folio. Selain itu juga kita menggunakan presentasi itu menggunakan aplikasi seperti Canva. Nah, itu kenapa kita menggunakan Canva? Karena pertama, Bu Askina sangat mendukung kami dalam menggunakan media Canva tersebut. Karena dalam kita membuat PowerPoint menggunakan Canva itu jadi lebih efektif, lebih menarik pastinya ya. Kemudian lebih efisien, lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan kita tuh jadi tidak bosan dalam memahami suatu materi di Canva tersebut atau di bab-bab tersebut.
Demikian aksi nyata dari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam bahagia. Mari terus berkarya dan belajar Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.